Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran daring bersama saya Bu Hani Istiqomah dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi pembinaan masyarakat di Kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah: yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang keadaan masyarakat Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Yang kedua, kalian dapat mengetahui usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan hikmah pembinaan kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar kota Madinah yang sekarang menjadi kota yang begitu indahnya, kota yang begitu megahnya, kota yang begitu mewahnya. Hal ini tidak luput dari perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam di kota Madinah dan membuat kota Madinah menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pembinaan masyarakat Madinah. Yang pertama, kondisi masyarakat Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Hijrah merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Karena berhijrah bukan hanya meninggalkan tempat dan berpindah ke tempat yang lain, tetapi hijrah bagi kaum muslimin adalah sebuah perubahan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang seutuhnya. Setelah peristiwa hijrah kaum muslimin, baik para muhajirin dari Mekah maupun kaum Ansor dari Madinah, kehidupan masyarakat Madinah menjadi lebih teratur dan tertata rapi dengan menjalankan syariat Islam. Rasulullah telah merubah kondisi yang buruk menjadi lebih baik dengan cahaya keislaman. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah menjadikan beliau menetap di Madinah. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kecuali dengan kegiatan mendidik dan membangun masyarakat menjadi lebih Islami. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwahnya di Madinah selama 10 tahun sejak tahun pertama Hijriah sampai beliau wafat. Walaupun penduduk Madinah menerima umat Islam dengan baik, tetapi tidak semua penduduk Madinah beragama Islam. Ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh penduduk Madinah. Ada yang beragama Yahudi ataupun masih musyrik. Meski masyarakat Madinah terdiri dari 3 penganut agama, pucuk pimpinan dan keputusan tetap berada di tangan Rasulullah SAW. Sekalipun orang Yahudi dan musyrik memiliki para pimpinan masing-masing. Meski demikian, Nabi Muhammad selalu mengajarkan tentang sikap toleransi terhadap sesama. Usaha-usaha Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah yaitu yang pertama dalam bidang agama. Yang pertama yaitu dengan mendirikan masjid. Hal pertama
pertama kali yang dilakukan Rasulullah setiba beliau di kota Madinah adalah dengan membangun masjid. Masjid ini kemudian dinamakan Masjid Nabawi. Adapun tujuan dibangunnya masjid antara lain yaitu sebagai tempat berdakwah untuk menyiarkan agama Islam pada penduduk kota Madinah. Yang kedua, sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masjid berfungsi sebagai tempat memupuk keimanan dan pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu juga, masjid berfungsi untuk menyatukan umat Islam dan menyusun kekuatan kaum muslimin. Dan yang terakhir, sebagai tempat berteduh para muhajirin yang tidak memiliki harta setelah meninggalkan kota Mekah, atau mereka ini disebut sebagai Ahlus Sufa. Adapun usaha yang dilakukan oleh Rasulullah yang kedua dalam bidang agama yaitu mengembangkan dakwah Islamiyah. Dakwah Islam pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara bijaksana. Yang kedua, tidak memaksa penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam. Dan dengan cara toleransi antar umat beragama. Usaha dalam bidang agama yang ketiga yaitu mengembangkan pendidikan. Nabi Muhammad sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan anak. Begitu pentingnya pendidikan dalam agama Islam, sampai Rasulullah membebaskan tahanan perang yang dapat mengajari membaca dan menulis. Usaha yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Yang pertama dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan ini didasarkan atas seagama dan bukan karena kesukuan. Sahabat yang dipersaudarakan yaitu antara lain sahabat Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik. Sahabat Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Zubair bin Awam dengan Salama bin Salama. Usaha yang kedua dalam bidang sosial yaitu menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Sebelum agama Islam datang ke kota Madinah, banyak terjadi pertikaian antar suku di kota Madinah. Salah satu di antaranya yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Tetapi ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, membawa dampak positif yang begitu luar biasa. Banyak dari suku Aus dan suku Khazraj yang mulai memeluk agama Islam. Kemudian, usaha yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah agar bertukar ilmu dan keahlian antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang ahli dalam bidang ekonomi. Beliau menerapkan beberapa prinsip perekonomian di Madinah antara lain yaitu yang pertama, Nabi Muhammad melarang melakukan akad jual beli dengan bersumpah. Yang kedua, memberi kemudahan dan pinjaman pada orang yang membutuhkan. Prinsip ketiga, menghindari unsur-unsur riba. Selanjutnya, dilakukan dengan jujur. Prinsip selanjutnya, bersifat kasih sayang
dalam jual beli. Dan yang terakhir, menjauhi sifat horor atau dusta. Usaha yang dilakukan Rasulullah dalam bidang politik dan pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Perjanjian ini disebut sebagai Piagam Madinah. Untuk isi Piagam Madinah, silakan dipelajari di buku halaman 8. Hikmah pembinaan kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bagi kaum muhajirin, beban penderitaan kaum muslimin semakin berkurang setelah begitu keras tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin bertambah keimanannya. Yang ketiga, kaum muhajirin lebih tenang dalam menjalankan ibadah. Hikmah bagi penduduk Madinah. Yang pertama, terbina persatuan dan kerjasama antar penduduk Madinah. 2. Menolong Nabi Muhammad dan kaum muslimin Mekah. Selanjutnya, terbinanya kehidupan sosial dan perekonomian serta keamanan penduduk Madinah. Dan yang terakhir, mengurangi pertikaian antar suku di Madinah. Hikmah bagi kaum non-muslim di Madinah. Yang pertama, tidak merasa dimusuhi dan diasingkan. Selanjutnya, dapat menjalankan ibadah dengan tenang meskipun berbeda kepercayaan. Yang ketiga, kaum muslim dan non-muslim dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi tanpa adanya perbedaan. Dan selanjutnya, merasakan keamanan karena Rasulullah melindungi kaum non-muslim yang tidak melawan kepada Rasulullah dan kaum muslim. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.